Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca dari Genesis. Kitab Kejadian kita melanjutkan expository preaching dari pasal yang ke-36. Pasal ke-36 kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kita bisa membaca sampai dengan ayat yang ke-19 mungkin ya, ayat 1 sampai 19. Ya, kita sebetulnya bisa membaca sampai dengan semuanya gitu. Tapi saya pikir ini mewakili saja gitu ya. 1 sampai 19 Kejadian pasal 36. Inilah keturunan Esau yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanan jadi istrinya. Ini Ada, anak Elon orang Het dan Oholibama anak Ana, anak Sibeon orang Hevi, dan Basmat anak Ismail adik Nebayot. Ada melahirkan Elifaz bagi Esau. Basmat melahirkan Reuel. Oholibama melahirkan Yeush, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapak orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anak ialah Elifaz, anak Ada istri Esau. Reuel, anak Basmat istri Esau. Anak-anak Elifaz ialah Teman, Omar, Sefo, Gaitam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifaz, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifaz. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Inilah anak-anak Reuel, Nahat, Serah, Syama, dan Mitsa. Itulah cucu-cucu Basmat istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama istri Esau itu. Anak-anak Sibeon ia melahirkan bagi Esau, Yeush, Yaelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifaz, anak sulung Esau ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Sefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaitam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifaz di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Reuel anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Serah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Mitsa. Itulah kepala-kepala kaum Reuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat istri Esau. Inilah keturunan Oholibama istri Esau, kepala kaum Yeush, kepala kaum Yelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama istri Esau, anak Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi supaya kita bisa masih meneruskan ya di dalam perikop berikutnya, tapi kita cukup membaca sampai di sini saja. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada hari ini, pada hari Minggu ini. Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh diberkati Tuhan, dan kami boleh menangkap maksud Tuhan. Ada pesan yang Tuhan mau katakan, kiranya Tuhan memberitahukannya, dan kami boleh menaatinya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan di dalam pengikutan kami kepadamu. Berikan kepada hamba-Mu segala bijaksana di dalam menjelaskan, dan biarlah firman Tuhan sekali lagi boleh mengubah kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, kalau kita membaca silsilah seperti ini, kita mungkin wondering ya, ini apa yang kita bisa pelajari gitu ya, apa mengkhotbahkan satu persatu tokohnya. Kita juga nggak tahu lagi mereka ini ceritanya apa, maksud Alkitab nggak bicara juga secara detail gitu ya. Tapi mungkin pendekatan yang ini ya, saya pertanyaannya bisa menarik, yaitu waktu kita merenungkan bagian ini adalah ini. Kenapa ya kok bisa masuk ya silsilah keluarga Esau ini gitu? Kepentingannya apa gitu? Kita tahu kan saya yang akan dibahas di dalam kitab suci itu ya keluarga Yakub gitu. Nanti terus kemudian di dalam perikop-perikop berikutnya kita tahu cerita ini akan banyak membicarakan tentang Yusuf ya di beberapa pasal gitu. Maksudnya kenapa mesti ada interupsi ini ya silsilah keluarga Esau ini gitu?
kita toh bisa saja langsung masuk kepada cerita Yusuf, itu kan Abraham, Ishak, Yakub, lalu Yusuf, gitu kan ya. Kita juga bisa kok langsung ke sana, lumayan smooth ya, move-nya itu bisa quite smooth gitu. Pertanyaannya kenapa ini apa? Masih ada cerita tentang silsilah keluarga Esau. Nah ini saya ada beberapa hal gitu yang kita bisa lihat di sini. Yaitu pertama saya mungkin ini gini saya di dalam pembacaan seperti ini yang kita mau kenal itu adalah Allah kita itu seperti apa. Allah kita seperti apa ya. Jangan-jangan bukan yang seperti kita bayangkan. Gitu. Saudara kita tahu kalau kita membaca dari tradisi ini surat Roma misalnya itu kan jelas ya bahwa Yakub yang dipilih, Esau ditolak gitu ya. Tetapi kalau kita membaca yang ditolak sekalipun ya, dan ini nggak ada benturan tentu saja, itu ternyata juga bisa mendapatkan tempat pembahasan yang seperti ini di dalam tradisi penulisan kitab Genesis. Kadang-kadang saya cara berpikir kita tentang penolakan ya, reprobasi dan sebagainya, itu kita seperti kayak langsung zero mercy gitu ya, zero mercy. Nggak boleh ada sama sekali kebaikan yang terjadi di dalam kehidupannya. Itu bukan Allah yang kita percaya, saya bukan. Itu mungkin kesempitan hati saudara dan saya yang menghayati, let's say, doktrin pilihan secara keliru ya. Terus to the extent of ini ya, excluding others gitu. Ternyata waktu kita membaca di dalam Genesis, gambaran Allah yang kita percaya itu bukan seperti itu gitu. Esau yang jelas kita nggak melihat ada pertentangan ya. Ini kalau kita terima keseluruhan ini biblical teologi dari perjanjian lama perjanjian baru, kita tahu memang Esau ini adalah yang ditolak, Yakub yang dipilih gitu. Tapi bagaimana perjanjian lama sendiri, teologi perjanjian lama membicarakan tentang pilihan ini gitu. Sudah melihat di sini Esau diberikan tempat ya, itu saya pinjam istilah dari commentary. He handled carefully and respectfully. Handled carefully and respectfully. Nggak terlalu masuk nggak sesuai dengan gambaran kita itu. Untuk apa mesti di-handle gitu? Bolehlah di-handle, dicaci maki aja handle, nah, misalnya gitu kan ya. Kasih gambaran yang luar biasa negatif. Ternyata tidak ya, tidak loh. Kok begini ya gambarannya gitu. Kita bisa kaget, kita bisa mungkin bahkan terganggu ya dengan gambaran hati Tuhan yang terlalu luas ini. Tapi sekali lagi saya, inilah yang ada di dalam kitab suci gitu. Sudah melihat di situ ya Ishak ini meninggal ya dan dikuburkan oleh kedua anaknya, bukannya Yakub tapi juga Esau. So ada beautiful ini ya presence daripada Esau. Again kutip commentary di situ dia mengatakan ini ya finally Father Isaac can let go of his elder son. Ya. Finally Father Isaac can let go of his elder son. Memang harus di let go sesuai, tapi let go-nya pun itu juga again beautifully gitu. Bukan merupakan satu perpisahan yang kayak dirampas atau terus kemudian unresolved ya. Apalagi di dalam hatred ya itu bukan begitu ya sudah gambarannya gitu. Tapi Alkitab melukiskan bagaimana Esau ya ini let's say katakan yang nggak dipilih itu ya tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menghadiri ini kematian dari ayahnya dan bukan hanya Yakub. Maksudnya begini loh saya, tentu pilihan gambarannya bisa saja kayak begini kan ya. Maka waktu matinya Ishak itu yang ada di sana adalah Yakub ya, yang dipilih itu, yang dikasihani Tuhan. Sedangkan Esau ya tidak diberi kesempatan oleh Tuhan karena Esau sudah hidup di dalam dosa, dia jauh daripada Tuhan, dia dibuang Tuhan, sehingga Tuhan pun juga tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk berjumpa lagi dengan dan seterusnya. Bisa juga kan saya gambaran kayak begini dan mungkin saudara dan saya nggak terlalu terganggu. Kita bisa bilang ya iyalah wajar. Kenapa? Ya karena dia bukan orang pilihan. Tapi justru malah kita merasa agak kurang wajar yang bukan orang pilihan tapi kok di-treated respectfully kayak begini gitu ya. Ini kita mungkin bisa tanya apa-apaan gitu ya. Bukannya reprobat harus menderita.
Ini langsung ya dari kehidupannya, sengsara terus nggak diberkati Tuhan. Inilah saya kebahayaannya gitu. Inilah kebahayaannya menghayati doktrin election secara keliru yang nggak cocok dengan ini ya, dengan ajaran Alkitab gitu. Lebih cocok dengan kesempitan hati saudara dan saya mungkin gitu. Lalu termasuk juga dengan our pride, kesombongan, ya, suka excluding others, lalu bermegah karena kita orang pilihan, yang lain nggak dipilih dan seterusnya dan seterusnya. Ini penghayatan yang salah ya, ya. Nggak begitu di dalam Alkitab itu. Kalau itu didukung oleh Alkitab, dan kenapa bisa ada cerita Esau seperti ini yang sama, tanda kutip kayak agak keliru gitu ya, agak keliru. So, saudara membaca sekali lagi, dia present, dia ada, dignified bahkan ya di dalam kematiannya Ishak ya, dan ya di sini saudara melihat ini belum selesai, kita baca, kita bisa baca di bawahnya lagi masih ada gitu ya. Itu somehow ditulis dengan panjang lebar seperti ini ya, silsilahnya gitu. Maksudnya Alkitab benar-benar memberikan tempat untuk ini. Perhaps ini message yang kita boleh pelajari gitu, yang boleh menjadi message saya, bukan mempelajari siapa sih orang ini. Saya ingin tahu deh, itu mungkin kita nggak bisa ya, saya akses lebih lanjut gitu, sangat terbatas ya. Pelajari itu semua gitu. Siapa orang-orang ini? Setelah itu Alkitab juga nggak membicarakan lagi. Tapi dengan adanya kehadiran silsilah yang lumayan panjang ini ya, itu menyatakan bahwa Esau bukan diliwati begitu saja gitu. Di dalam komentar yang saya pakai ini ya, dari Brueggemann, kalau sudah mau pelajari ya, Brueggemann Genesis. Dia bilang seperti ini. We have likely divided the tradition too soon. Ya. Kita lebih suka mungkin ya langsung dipisah gitu, dibereskan ya. Ini seperti kayak bahkan kadang-kadang di dalam gereja pun juga bisa terjadi seperti ini. Amin, kita nggak kebal gitu ya. Ntar begitu ada orang yang pernah bergereja di tempat kita, apalagi kalau itu hamba Tuhan gitu ya, or pemimpin gitu ya, salah satu pemimpin. Terus kemudian dia nggak melayani lagi bersama dengan kita. Oh, kita secepat mungkin get rid dari ini ya, memorinya dia gitu. The sooner the better gitu. Kalau perlu semua nama yang ada hubungannya dengan dia, foto-foto yang ada dia itu sudah di-delete semua saja ya. Kalau dia di paling kanan masih bisa di-crop, dipotong, tapi kalau dia agak di tengah repot cropnya, ya sudah buang aja fotonya. Kita kan nggak kekurangan foto, langsung hilangin aja sudah foto-foto itu. Jadi kita mau move on ya, lihat yang ke depan. Kita nggak mau dicampuri lagi dengan tradisi-tradisi yang orang pernah berada bersama dengan kita. Ya, akhirnya dia terus kemudian nggak setia, let's say kayak begitu ya. Nggak datang ke kita lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita get rid of them. Nah, bukan cuma di dalam apa ya, saya di dalam banyak aspek lah, saya kadang-kadang di keluarga pun juga bisa seperti ini, di get rid gitu somehow ya, sudah nggak ada urusan lagi, nggak ada hubungan lagi. We have likely divided the tradition too soon. Tetapi ya, saya kalau kita membaca di dalam Genesis, interestingly the tradition, saya masih kutip ya, the tradition does not do so easily or quickly. Does not do so easily or quickly. Iya sih, memang pada akhirnya ini ya, memorinya itu yang dipertahankan adalah ini dari lainnya Yakub seperti kita tahu gitu ya. Tetapi ini loh saya, Alkitab itu memberikan tempat ya untuk Esau, again respectfully ini. Tadi kita bilang kadang-kadang kita bisa menghayati doktrin pilihan ini secara keliru ya, kemudian menjadikan kita komunitas yang eksklusif gitu. Atas nama doktrin pilihan lagi ya, election gitu ya. Kita bisa mengatakan ini ya ini adalah orang-orang yang dia Tuhan sendiri mengeksklud gitu misalnya, Tuhan sendiri yang membuang, padahal mungkin yang membuang itu kita, bukan Tuhan gitu ya. Tapi kita yang membuang, kita kepingin cepet-cepet get rid daripada mereka gitu ya, yang sudah nggak sekelompok lagi gitu ya. Let's say. Tapi yang interesting sekali lagi ya, justru bahwa penulis Genesis ini memberikan tempat untuk penulisan silsilah Esau yang mungkin untuk kita orang Kristen ya, kita bisa bertanya kepentingannya apa sih sebetulnya gitu. Kalau Yakub ya oke, itu tradisi kita gitu, kita bisa belajar kan, ini kan root kita di sana juga, our forefathers gitu kan ya, Abraham, Ishak, Yakub. Tapi Esau sudahlah, dia nggak ada juga nggak gimana gitu loh. Untuk apa ya kita baca panjang seperti ini gitu.
Tapi ini problem bukan cuma untuk orang Kristen ya, orang Israel juga sebetulnya. Orang Israel juga bisa saja melihat ya untuk apa ya? Kita kan lainnya kan dari ini ya, Yakub gitu dan bukan Esau. Esau itu kan Edom. So, kenapa kita mesti tahu Esau yang terus kemudian ada melahirkan ini bangsa Edom dan sebagainya? Ini might as well boleh diomit nggak sih sebetulnya gitu? Jadi dari sisi kita orang Kristen mungkin berdasarkan doktrin pilihan penghayatan yang keliru itu kita kepingin cepat-cepat exclude ya, get rid of ya cerita-cerita yang menurut kita nggak perlu gitu, malah mungkin bisa mencemari ya. Kita mempertahankan purity itu. Atau ini dari perspektif Israel ya, dari perspektif Israel juga ya kita bukannya bangsa besar yang turun dari Yakub gitu dan bukan dari Esau. Kenapa mesti bicara tentang Esau gitu? Oke lah bicara Esau boleh gitu ya. Esau sebagai the brother of Jacob boleh, bukan nggak boleh. Tapi ini bicara sampai kepada keturunannya. Poinnya apa ya? Sekali lagi ya saya. Bukan nggak ada kesulitan tuh. Ini apa pencantuman silsilah seperti ini gitu. Baik dari perspektif kita orang Kristen maupun juga dari perspektif orang Israel gitu ya. Tapi betul juga di sisi yang lain bahwa seperti saudara baca ya memang memori tentang Esau ini kan ya nggak di-develop, let's say ya, pinjam istilah Brueggemann sekali lagi ya, nggak di-develop gitu, ya berhenti ya sampai suatu saat gitu. Tapi berhentinya itu anggun sih, berhentinya anggun, dan toh dia ada di sana gitu, nggak dihapus ya daripada ini apa, nggak dihapus daripada apa namanya sih ini um, um, sejarah, let's say gitu ya, nggak dihapus gitu. Ini kadang-kadang saya kita bisa mendapati gitu ya, bahkan di gereja gitu, orang-orang yang pernah melayani terus kemudian let's say mungkin dianggap ada masalah dan sebagainya. Terus namanya itu seperti kayak ya bukan cuma dilupakan, kalau dilupakan sih wajar, kita saudara dan saya suatu saat juga kayaknya akan dilupakan gitu ya. Memang kita nggak tertarik untuk mengekalkan nama kita kan ya. Tapi bukan hanya dilupakan saya, tapi kalau bisa tuh jangan pernah ada singgungan lagi gitu. Jangan dimasukin sejarah ya. Diganti semua gitu ya. Sejarah seolah-olah nggak pernah ada dia gitu. Saudara, ini cara kayak begini nih sebetulnya cara pagan ya. Cara pagan gitu. Cara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu memperlakukan musuh-musuh atau para pengkhianat itu seperti itu. Di get rid ya. Kalau sudah kadung ditulis mesti koreksi itu buku sejarah mesti koreksi. Mesti di reprint ya, mesti apa ini namanya? Mesti ada cetakan baru lagi di mana nama itu dikeluarkan seperti kayak nggak pernah ada, non-existence. Tapi Hebrew Bible bukan ini ya, saya bukan gitu. Allah yang kita percaya itu bukan itu, saya bukan. Ya, Yudas pun namanya masih ada saya di dalam Alkitab ya. Albeit memang gambarannya negatif betul sih ya. Esau ya yang kita baca di sini. Ini namanya ada gitu dan dignified lagi gambarannya. And yet dia memang bukan yang dipilih. Betul, nggak mengganggu ini saya. Saya bukan mengatakan jangan-jangan Paulus keliru. Mungkin Esau sebenarnya dipilih. Oh tidak, itu nggak ada saya ini. Perdebatan itu nggak ada. Kita terima pengajaran dari surat Roma. Memang dia nggak dipilih itu. Aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Betul, itu perkataan Tuhan. Ya, tetapi sekali lagi ya saya, bagaimana ini ditulis gitu, bagaimana ini dinyatakan di dalam kitab suci ini yang kita mau belajar pada hari ini. Sekali lagi ya, memori dari Esau memang nggak di-develop, yang di-develop kan memori daripada Yakub ya, Yakub, Yusuf dan keturunannya gitu. Tetapi toh ada di sana gitu. So, saudara mesti belajar di sini ya. Ini gambaran visi besar daripada kitab Genesis ya. Apa yang kita bisa pelajari itu di dalam konteks saudara dan saya. Ya, kita orang Kristen, kita percaya kita orang pilihan. Bukan berarti terus kemudian Tuhan nggak boleh memberkati orang-orang yang non-Kristen. Apalagi kalau kita menempatkan ini dalam konteks reform gitu ya, saya. Selalu bisa ada kebayaan ya, masuk kepada model eksklusivisme yang nggak ada dukungan Alkitab ya. Dan celakaannya berdasarkan doktrin pilihan lagi, merasa chosen community, terus kita merasa superior daripada yang lain. Dan kita merasa Tuhan kalau memberkati cuma boleh memberkati kita. Yang lain itu nggak usah diberkati. Kalau perlu kena kutuk sekalian gitu ya. Ini apa-apaan deh saya seperti ini. Ini bukan Allah yang ada di dalam Alkitab loh saya. Ini Allah yang lain sebetulnya. Bukan Allah yang kita kenal di dalam kitab suci. Ini Allah yang lain.
Allah yang proyeksi kita sendiri. So Genesis ya, ini kitab Kejadian ini membawa kita kepada visi yang luas gitu, visi kerajaan Allah, bukan visi kerajaan Israel saja, bukan visi kerajaan Israel yang memang juga didirikan Tuhan gitu ya sebagai bangsa pilihan Allah, tapi visi kerajaan Allah, visi kerajaan Allah. Dan visi kerajaan Allah itu sudah bisa mencakup termasuk ini cerita kebaikan Esau, kebaikan Allah terhadap Esau, salah ngomong ya, cerita kebaikan Allah terhadap Esau ya. Beberapa waktu yang lalu sempat ada orang tanya ini ya, di private message itu, saya pikir ini nggak confidential, jadi saya boleh share gitu ya. I think penting untuk saya gitu ya. Dia tanya ya, Pak, waktu kita mungkin dengerin eksposisi ini ya, khotbah Genesis yang sedang kita lakukan, saya nggak tahu gitu. Anyway, bukan orang di Eropa sepertinya gitu. Tapi dia tanya ini apa yang kita bisa pelajari dari kebaikan Esau gitu ya, yang tadi saya salah ngomong itu, kebaikan Esau. Terus saya jawab sepertinya ya, yang Alkitab mau itu adalah kita mempelajari kebaikan Tuhan terhadap Esau. Kebaikan Tuhan, keluasan hati Tuhan. Keluasan hati Tuhan yang tetap memberkati Esau, meskipun Esau ini adalah yang ditolak. Itu loh kalimat Allah mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Ya, istilah membenci Esau itu jangan-jangan saudara dan saya punya tafsirannya sendiri. Oh, membenci ya gitu ya. Oh, kena kutuk. Oh, langsung gitu, nggak dikasih umur panjang ya, hidupnya sengsara terus ya itu. Connected dengan istilah benci. Ternyata bencinya Tuhan itu ya, bencinya Tuhan. Ini Pendeta Yadi ya pernah mengkhotbahkan bagian ini beautifully. Bencinya Tuhan itu mungkin bisa bukan mungkin ya, kayaknya pasti itu. Pasti melampaui kasih kita yang paling dalam. Tuhan benci itu masih dibanding dengan kita mengasihi. Itu bencinya Tuhan masih di atas kasihnya kita, kasihnya saudara dan saya. Yang kita bilang kasih ini, aduh ya, kasihnya manusia itu apa sih sudah? Kecuali Tuhan yang memungkinkan kita mengasihi dengan benar ya, dengan kekuatan kasihnya. Tapi kasih yang saudara dan saya miliki itu jauh banget sudah. Yang dibilang Tuhan benci kepada Esau itu ternyata Tuhan masih memberkati seperti ini. Tuhan sendiri yang memimpin penulis kitab Kejadian untuk mencantumkan namanya, bukan cuma namanya, keturunannya ditulis dengan detail seperti ini. Ini loh, namanya Tuhan membenci gitu. Tuhan membenci Esau. Iya, betul, Tuhan membenci Esau. Tapi ini pengertiannya kayak begini. So, saudara dan saya waktu bercermin tentang ini ya, diri kita di hadapan Allah, kita bisa sangat malu ya, sangat malu gitu. Yang Tuhan benci itu masih kayak begini. Sedangkan yang kita kasihi, ya kita perlakukan seperti itu. Gitu. Jauh banget ya, bencinya Tuhan masih lebih tinggi daripada kasihnya kita, kasihnya saudara dan saya. Perhaps ya ini message yang kita boleh belajar dari bagian ini ya. Keluasan hati Allah, visi kerajaan Allah dari Genesis. Nah, saya kembali lagi kepada ini ya, beberapa perikop yang lalu kita kan memang ini ya bahas itu ada visi yang Brueggemann sendiri pakai istilah ecumenical vision gitu dari Shechemite ya, yang akhirnya dihancurkan oleh siapa ini, Simeon dan Levi ya. Sudah masih ingat kan kita sudah bahas ini kan ya. Ya akhirnya dihancurkan gitu ya. Nah, ini ditolak gitu kan ya. Marilah menjadi one people. Kemudian dijawab enak saja begitu ya. Kamu sudah memperkosa adik kita. Enggak gitu ya. Kita binasakan kamu gitu kan ya. So, ecumenical vision ini somehow ditolak gitu ya. Again, tanda kutip lah ya pakai istilah ini. Tetapi ya, interesting ya, Genesis ini somehow holds to this inclusive vision, tapi bukan dengan cara Shechemites, bukan ya. Tapi dengan caranya sendiri gitu. Bukan undifferentiated, bukan. Tetap ada differentiation. Differentiation antara Yakub yang dipilih, Esau yang tidak dipilih. Tetap ada differentiation. Iya, ada differentiation. Tetapi perhatikan ya, visi yang rather inklusif ini memberikan tempat juga kepada Esau tanpa mengatakan bahwa Esau tetap adalah orang pilihan juga. Oh enggak, penulis Genesis enggak pernah jatuh kepada kesalahan itu gitu.
Dia still clear bahwa yang dipilih itu Yakub dan keturunannya dan bukan Esau. Jelas sekali saya itu. Gitu. Tetapi ini bukan berarti terus kemudian menjadi satu kehidupan yang highly eksklusif ya, yang menyesatkan orang lain itu misalnya ya, yang hostile terhadap yang tidak dipilih gitu misalnya. Tidak ya saya tidak gitu. Saudara melihat di sini sekali lagi keluasan hati Allah yang memberikan tempat kepada Esau dan keturunannya. Saudara melihat di dalam cerita ini nggak ada perpisahan yang hostile gitu loh saya. Bukan perpisahan yang hostile antara Esau dan Yakub. Anyway, mereka reconcile kan, kita membaca di dalam cerita itu, reconcile tuh. And yet reconcile bukan berarti terus kemudian Esau jadi ikut dipilih. Kadang-kadang kita pikirnya hitam putih gitu ya saya. Undifferentiated ya. Oh, berarti kalau reconcile berarti Esau juga ini dong, berarti juga diampuni, berarti dia juga ini dong diselamatkan gitu ya. Kita nggak ngomong itu saya. Sisi yang lain mungkin kita pikir, oh kalau Esau nggak diselamatkan, kalau dia reprobat, kalau dia ditolak, kalau dia bukan yang dipilih, berarti dia nggak boleh ada reconciliation dong, nggak boleh dong. Yakub harus nggak boleh ketemu dia dong. Ini harus jelas ya, batas antara orang pilihan dan orang yang tidak dipilih. Gitu. Again, itu bukan visinya Genesis, ya, bukan. Gitu. Kadang-kadang kita pikirnya itu begitu, saya polarize ya, polarize. Kalau ada reconciliation, oh berarti dia harus orang pilihan gitu ya. Kalau dia bukan orang pilihan, ya kita mesti orang Jawa bilang siwa-siwaan, apa itu ya. Sudahlah, saya nggak kenal kamu, kita putus hubungan gitu ya. Saya nggak mau ngomong lagi sama kamu gitu, karena kamu bukan orang pilihan gitu misalnya. Tetapi gambaran Alkitab bukan itu, saya bukan, gitu. Bukan itu. Gambaran Alkitab adalah ya, memang yang pilihan itu adalah Yakub dan keturunannya, bukan Esau, ya. Tapi saudara perhatikan ya, nggak ada perpisahan yang hostile. And Esau tetap diberkati, ya, diberikan tempat di sini namanya. Nah ini loh saya, Allah yang seperti ini yang kita mau belajar di dalam kitab suci. Bukan Allah yang saudara dan saya proyeksikan sendiri, Allah yang eksklusif ya, Allah yang excluding others gitu ya. Secepat mungkin itu misalnya, itu kayaknya lebih mirip kesempitan hati saudara dan saya deh daripada doktrin reform yang benar gitu. Daripada apa yang diajarkan di dalam kitab suci. Betul sekali lagi bahwa Esau nggak berbagian di dalam janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah Abraham, Ishak, dan dari Ishak adalah keturunan yang dari Yakub ya, dan bukan Esau. Tapi bukan berarti di dalam kehidupannya ya, Esau nggak ikut diberkati Tuhan. Nah ini loh saya, bagian yang kita perlu belajar. Sekali lagi ya, bahwa Esau tidak berbagian di dalam janji Allah seperti Yakub. Itu betul gitu, betul. Karena janji itu bagi Abraham dan keturunan-keturunan dalam hal ini keturunan yang via Yakub, bukan Esau, bukan. Jadi setelah Ishak terus kemudian ya kepada Yakub gitu. Nah, tapi meskipun Esau tidak berbagian di dalam janji Allah ya, bukan berarti kehidupannya itu nggak boleh ada kebaikan Tuhan sama sekali gitu. Bukan berarti terus kemudian Yakub nggak boleh ngomong dengan Esau sama sekali karena ini adalah orang yang dibuang oleh Tuhan gitu misalnya ya. Nah, gambaran eksklusif kayak begini ini lebih menyatakan ketidakmengenalan seseorang akan Allah. Dia nggak mengenal Allah berarti gitu. Karena Allah yang di dalam Alkitab itu bukan itu. Bukan seperti yang digambarkan di situ. Gitu. Tetapi yang digambarkan di dalam kitab Genesis ini. So, ini ya saya mau kutip sekali lagi dari Pak Brueggemann. Dia bilang beberapa hal gitu. Ini ya, satu kalimat saja ya. The memory has not been purged or revised to exclude the others. The memory has not been purged or revised to exclude the others. Menarik ya saya. Tadi saya sudah kasih contohnya gitu ya. Kadang-kadang kita saking jengkelnya bisa terjadi dalam keluarga, nggak diakui lagi sebagai anak ya, atau apalah saya mungkin contoh yang agak sederhana gitu ya. Orang yang pernah pacaran gitu ya, pernah pacaran terus kemudian ya, let's say putus gitu. Ya semua foto-foto yang dulu pernah bareng langsung di-delete semua ya, di-delete semua gitu karena itu nggak bisa dong ya. Saya mau masih pacaran lagi dengan pacar yang baru yang dulu itu sudah gone case punya gitu. Itu sesuatu yang memalukan. Saya nggak boleh anggap lagi sebagai sejarah. Kalau bisa saya hapus daripada sejarah kehidupan saya. Ya itu loh saya. Itu yang sering kali dilakukan kan seperti itu ya. Apalagi kalau cerai, apalagi kalau cerai.
juga akan do the same gitu ya. Memang lebih sulit sih ya kalau cerai. Saya bukan berarti terus kemudian orang-orang yang cerai suruh taruh dulu foto. Bukan itu saya. Jangan ditarik ke sana aplikasinya. Saya cuma ngomong ini sebagai contoh fakta yang seringkali terjadi dalam kehidupan manusia kan ya. Orang-orang yang kita nggak mau lagi, kita nggak mau mengakui lagi di dalam diri kita, coba hapus dari sejarah kehidupan kita gitu. Kita nggak taruh, kita nggak cantumkan karena kita jengkel gitu. Ya, playing God ya saya. Tuhan itu bukan itu, saya bukan itu. Kalau kita masih suka seperti itu ya, dan kita nggak mengenal Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tuhan yang di dalam Alkitab itu berbeda saya dengan yang seperti ini. Dan seringkali dilakukan oleh manusia. Ya, sekali lagi ya, Esau memorinya itu tidak di-exclude sepenuhnya. Memang memori nggak di-develop, benar. Berhenti sampai cerita ini, terus kemudian Alkitab bergerak melanjutkan cerita Yakub ya dan keturunannya. Tetapi ya saya, bukan berarti yang sudah ada itu terus kemudian dihapusi satu persatu, di-delete ya, dianggap nggak pernah ada gitu. Apalagi ngapain sih tulis-tulis lagi silsilah gitu? Sudah cukup yang dulu nggak dihapus saja sudah bagus gitu ya. Ngapain kasih lagi tempat tuh silsilah? Nggak perlu ini gitu. Apa akhirnya ntar mempermuliakan Bani Edom? Kita nggak suka gitu misalnya ini. Well, sekali lagi ya, Tuhan kita kayaknya lain gitu dengan yang seringkali kita pikirkan. The memory has not been purged or revised to exclude the others. Saudara, ini beberapa hari yang lalu kita berduka cita ini ya, seorang hamba Tuhan yang sangat diberkati Tuhan, Tim Keller ya, dipanggil Tuhan, dia menyelesaikan tugasnya beautifully. Salah satu yang ini ya saya sangat kagum itu yaitu bagaimana dia menjelaskan Injil ya, itu sangat jelas ya. Sangat-sangat jelas gitu, dan dia mengajarkannya, dia menaruhnya di dalam konteks highly secularized kota seperti New York ya, dengan benturan ideologi-ideologi, dan dia menyatakan itu dengan very clear ya. Injil itu seperti apa ya, berharap Tuhan membangkitkan lebih banyak lagi orang yang bisa ini ya menggambarkan Injil dengan jelas seperti ini gitu. Dan bukan dikaburkan dengan campuran-campuran ideologi manusia yang lain. Akhirnya jadi gak jelas Injilnya. Nah, dia pernah mengatakan kalimat seperti ini. Ini saya kutip karena ada kaitannya dengan tema kita gitu ya. This gospel identity, ya, identity yang dibangun berdasarkan gospel, gives us a new basis for harmonious and just social arrangement. Nah, terus kalimat berikutnya ini. A Christian's worth and value are not created by excluding anyone, but through the Lord who was excluded for me. Bagus sekali ya saya kalimatnya. Ini loh saya, harga diri saudara, your worth, your value itu ya. Kadang-kadang kita itu mau menekankan identitas kita dengan mengatakan saya ini lain ya, dan saya nggak bergaul dengan dia. Gitu. Saya nggak bergaul dengan dia. Saya nggak makan dengan orang yang seperti dia. Saya nggak bergaul dengan dia, saya nggak berteman dengan dia. Whatever alasannya. Saudara sounds familiar nggak sih? Ini kan cara membangun identitas ala orang Farisi kan sebetulnya. Saya ini Farisi, saya tidak bergaul dengan orang berdosa gitu misalnya. Saya orang reform ya, saya nggak bergaul dengan orang yang non reform gitu. Atau saya nggak bergaul lagi dengan orang yang dulu pernah ke reform dan nggak ke reform lagi. Saya cut hubungan dengan mereka. Sounds familiar nggak sih, saya? Identity saudara ini apa ya sebetulnya? Identity saudara dan saya ini dibangun berdasarkan gospel atau berdasarkan cerita pagan kayak begini ya? Cerita orang yang nggak mengenal Tuhan sebetulnya itu. Lalu bagaimana ya Injil itu masuk sampai kepada bagian ini gitu, mengubah kehidupan kita atau nggak sanggup mengubah gitu? Ya berarti kalau nggak sanggup mengubah, berarti saudara dan saya nggak diubah oleh Injil. Injil nggak masuk ke dalam aspek ini berarti gitu. Nah, perhatikan ya, saya. Kita itu bukan membangun identitas bukan dengan excluding anyone, bukan itu. Lalu merasa kita ini orang yang gimana karena saya nggak bergaul dengan orang yang apa ya. Saya orang yang IQ tinggi, saya nggak bergaul dengan orang IQ rendah. Itulah identitas saya. Coba lihat saja, teman saya semuanya IQ tinggi, misalnya ya, saya, misalnya gitu. Atau orang kaya gitu misalnya. Saya nggak bergaul dengan orang-orang yang pas-pasan, yang kerjanya nggak terlalu berhasil karena saya orang kaya. Jadi saya bergaul dengan orang kaya saja gitu, supaya tahu bahwa identitas saya memang orang kaya gitu. Di dalam dunia ini sudah penuh sekali dengan model cara pembangunan identitas seperti ini. Tapi Tim Keller mengingatkan ya, identitas kita, our worth, our value, itu bukan created by excluding anyone,
tetapi justru to the Lord, karena Tuhan yang sudah pernah di-exclude karena saya. So exclusion itu sudah pernah ditanggung oleh Kristus, sudah ditanggung oleh Kristus, sehingga saudara dan saya sudah nggak perlu exclude lagi gitu, karena Yesus sudah pernah di-exclude, sudah selesai korban itu, sudah selesai yang dia kerjakan. Jangan dianggap belum selesai sehingga saudara perlu exclude lagi gitu. Ini apa-apaan ya, saya. Nah ini saya, kita itu rindu Injil itu masuk sampai kepada relasi-relasi seperti ini. Jangan cuma ngomong Injil, tapi retorika belaka, saya. Kita nggak mengerti sebetulnya itu implikasi aplikasinya itu apa gitu. Kita nggak mengerti story Injil ini terus kemudian kemana. Kita tahunya pokoknya Injil ya. Percaya Yesus mati masuk surga itu dangkal luar biasa, saya. Sangat dangkal. Karena Injil jadi nggak menjadi good news yang merubah kehidupan kita. Relasinya tetap sama, tetap like and dislike, ya. Relasinya tetap suka excluding orang yang kita nggak senang, very preferential. Ini Injil apa, saya? Injil apa gitu? Itu bukan Injil sama sekali sebetulnya gitu. Itu sangat nggak kompatibel dengan cerita Injil. And then berapa banyak saya orang Kristen menghidupi ini ideologi seperti ini, nggak cocok, exclude. Ya, nggak cocok, oke kita nggak relasi lagi, selesai gitu kan. Ini Injil gitu. And dia tetap merasa orang Injili gitu. Orang Injili apa, saudara? Injili di mana? Nggak jelas ya, saudara, bagian seperti ini. Ini saya bukan mengatakan gini, berarti saya lebih baik. Bukan. Saudara dan saya, kita perlu pengampunan dosa. Kita ini perlu forgiveness of God. Tapi jangan sombong, saya jangan sombong. Mari kita melihat kelemahan, kekurangan kita, dan kita bertobat di dalam Kristus. Belajar untuk nggak terlalu gampang gitu ya, parting tradition, buang saja, hapuskan daripada sejarah dan sebagainya. Nggak mirip Yesus ya, saya, nggak mirip Yesus. Yesus sendiri itu yang di-exclude, yang dibuang di atas kayu salib, supaya saudara dan saya itu nggak di-exclude oleh Bapa, nggak di-exclude oleh Allah, tapi kita diterima. Gitu. So kita harusnya menghidupi cerita ini nggak sih, kalau kita percaya kepada Injil gitu. Jangan sembarangan exclude orang, saya, karena itu bukan seperti yang dilakukan oleh Kristus. Ini baru kita bicara tentang Christianity. Doktrin yang harusnya itu masuk ya, mengalir di dalam kehidupan kita. Bukan cuma menjadi sekedar kerapian, presisi, formulasi belaka, tapi nggak ada jalan ceritanya apa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu ini implikasi aplikasinya apa, pokoknya doktrinnya, formulasi precise. Tapi kita even nggak care kita ini mirip Yesus atau nggak mirip Yesus, nggak penting, pokoknya presisi, doktrin, formulasi, dan sebagainya. Nggak ada masa depan di gereja seperti ini. Suram actually. Karena kita nggak melihat kekayaan Injil, nggak melihat kekayaan Injil di dalam cerita-cerita seperti ini. Ini kan sebetulnya bicara tentang Injil juga, gitu. Meskipun nggak direct ya, saya bukan eksplisit ya, tapi menunjuk kepada Kristus gitu. Kenapa ya penulis Genesis ini nggak exclude tradisi cerita Esau gitu ya, meskipun Esau itu tidak dipilih katakanlah. Kenapa? Ya karena jawabannya Yesus sudah di-exclude di atas kayu salib. Ya itu jawabannya gitu. Perkara nanti akhirnya siapa dipilih, nggak dipilih, siapa diselamatkan, nggak diselamatkan, itu bukan urusan saudara dan saya mengeksklusif. Itu bagian dari Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Bagian saudara dan saya sebisa mungkin kita embrace ya, kita embrace. Yang kita bisa embrace, kita embrace. Kalau orang menolak di-embrace, ya, orang menolak dipeluk, ya sudah berarti dia yang menolak. Tapi dari sisi saudara dan saya, kita bukan yang exclude ya, bukan itu. Kita bukan yang membuang, bukan. Kalau orang itu akhirnya terbuang ya karena ketidakpercayaannya ya. Karena dia lebih mencintai dosa daripada mencintai Kristus. Ya itu urusannya dia, itu bukan urusan saudara dan saya kan untuk menghakimi itu ya. Ya dia akan dihakimi oleh Tuhan sendiri, tapi bukan saudara dan saya yang menghakimi. Ini loh saya, ini bicara tentang aspek di dalam cerita ini ya. Saudara bisa melihat di satu sisi ada election dan ini nggak terganggu gugat, saya. Election jelas, Yakub yang dipilih, bukan Esau. Jelas, saya, bagian ini. Sama sekali bukan bubar doktrin ini, tetap di-affirm, ya. Tetapi bagaimana melihat aspek ini, loh, saya. Universal
common grace, let's say ya, di dalam bahasa reform gitu, universal common grace, yang juga hadir bagi orang-orang seperti Esau. Ini yang saudara dan saya itu perlu belajar di situ ya. So, ada komunitas orang percaya, ada komunitas orang beriman. Iya betul gitu ya. Tapi ada yang namanya human community juga kan. Pinjam istilah Brueggemann sekali lagi ya. Komunitas sesama umat manusia. Kita bisa membedakan saudara di dalam pengertian saudara seiman. Ya nggak semua orang saudara seiman, betul gitu. Tapi sebagai manusia, ya kita bersaudara sebagai orang-orang yang diciptakan Allah. Bukan saudara seiman ya. Tapi saudara secara kemanusiaan. Tetap saudara kan. Nah ini loh saya, aspek ini ya. Bagaimana mengembangkan ini di dalam keseharian kita gitu. Nggak menjadi komunitas Kristen yang eksklusif, highly eksklusif gitu ya, yang nggak ada waktu ya untuk komunitas manusia ya. Nah, adanya cuma komunitas orang percaya saja gitu misalnya gitu. Akhirnya pelan-pelan makin lama ya, makin jadi ghetto, makin self righteous ya, makin eksklusif. Dan ya nggak menyatakan pengenalan akan Allah yang dinyatakan di dalam kitab suci. So hati-hati ya dengan apa ini ya, menghayati doktrin election itu secara keliru gitu. Yang memilih itu kan Tuhan ya, kan bukan saudara dan saya, bukan gitu. Kita percaya Allah memilih kan, ya ini sederhana saja, subjeknya itu Allah. Saudara nggak dipanggil untuk ikut-ikutan memilih seperti Allah toh. Karena yang berdaulat memilih ini Allah. Kan saudara dan saya nggak berdaulat. Yang berdaulat kan Allah. So biarkan Allah yang memilih. Jangan menduduki posisi Allah dengan ikut-ikutan memilih seperti Allah. Ini kacau saya. Kalau kita menghayati secara keliru ya. We are the chosen community. Gitu. We are different. Gitu. Kita lain daripada yang lain. Unlike, nggak seperti gitu kan. Selalu ada perbandingannya, selalu ada yang diridikul, selalu ada yang direndahkan gitu. Ini bukan Injil, ini cerita lain sebetulnya. Cerita lain yang sudah masuk ke dalam gereja dan akhirnya menjadi satu narasi yang kuat, suka merendahkan yang lain, supaya kita boleh tampil lebih superior. Ya. Akhirnya jadi jauh sekali ya dengan Allah gitu. Jauh sekali dari Kristus ini sebetulnya gitu. Karena Kristus bukan seperti ini. Sekali lagi ya, mari kita bertobat dan kita belajar daripada cerita yang sederhana yang sepertinya nggak memberikan message apa-apa ya. Masa ngomongin ini anak ini dari ibu ini dan keturunan ini istri ini dan apa sih ini kayak begini ini kan kita mungkin komplain gitu ya. Apa-apaan kayak begini masuk di dalam kitab suci gitu ya. Tapi ternyata ada yang kita bisa pelajari kok, ada gitu. Tuhan mengajar kita untuk mengerti ya, mengenal Dia itu Allah yang seperti apa gitu. Jangan mempersempit Tuhan dengan kesempitan hati kita sendiri. Kiranya Tuhan mengampuni kita di dalam Kristus. Mari kita berdoa supaya ya kehidupan kita bisa semakin menyerupai Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur apa yang kami renungkan pada hari ini, di hari Minggu ini, dan tolong supaya kami boleh diubahkan Tuhan, ada pertobatan yang sejati di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang suka untuk excluding others dan jadi pongah congkak dengan kebenaran kami sendiri. Dijadikan kami orang-orang yang mempunyai keluasan hati seperti Engkau, Allah yang kami kenal di dalam Kristus. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk menghayati pembacaan firman Tuhan ini dengan benar. Roh-Mu yang kudus boleh memimpin kami, yang kami diselamatkan dari pembacaan kami yang kedagingan, yang dikuasai nafsu, kebencian, kesempitan hati. Ampuni kami Tuhan dan beri kepada kami pertobatan terus-menerus di dalam Kau. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.